sebuah perencanaan atas manusia itu sudah didesain dari awal, dan bahkan dikatakan dunia aja belum dijadikan, Allah sudah punya rencana. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi tidak sekedar berfirman jadi, bukan, tapi rencana itu diatur lebih dulu. Setelah firman Tuhan mengatakan, dunia, bumi itu belum berbentuk, masih kosong. Artinya belum ada kehidupan. Tetapi setelah Allah berfirman, menjadikan langit dan bumi, di mana ada matahari dan bulan dan bintang, Allah sudah memisahkan antara air dengan darat, barulah Allah memberikan kehidupan, di mana dalam daratan itu akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, baik yang di darat maupun yang ada di dalam air. Dan setelah itu Allah juga memberikan kehidupan. Semua makhluk yang melata, baik yang di bumi, baik di dalam perut bumi, di dalam air maupun di udara. Semuanya sudah lengkap, saudara. Barulah manusia itu dibentuk. Karena itu di dalam Kejadian pasal pertama ayat ke-26, firman Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ketika Allah menciptakan itu dilanjutkan pada ayat yang ke-27, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya Allah. Menurut gambar diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan diciptakannya mereka. Ada 3 kata cipta yang dipakai di ayat ke-27. Artinya apa? Bukankah dengan 1 kali kalimat cipta saja cukup? Tetapi menandakan kata cipta di sini adalah sangat amat penting. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata bara yang artinya manusia itu diciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi bukan mengambil bagian-bagian dari makhluk ciptaan lain yang sudah ada, baru ada manusia. Bukan, tapi yang tidak ada, menjadi ada. Oleh karena itu, Allah menciptakan dengan desain yang Allah mau berikan kepada manusia. Setelah semuanya itu terjadi. Sehingga pada Kejadian 1 ayat 30 dikatakan, setelah kita itu semuanya diciptakan, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan Allah berkata bahwa semuanya apa yang dijadikan semua itu adalah sempurna. Dari kata itu, akhir daripada berakhirnya Allah menciptakan manusia dengan seisinya. Dan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-27 juga dikatakan ketika Allah membentuk manusia itu, dari debu tanah, dihembuskanlah nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata dibentuk dipakai kata yatsar, artinya Allah mengambil komponen dari manusia yang dibentuk tadi, itu dari tanah dan debu. Ketika dibentuknya manusia, manusia itu belum hidup, saudara. Manusia masih tidur. Manusia belum bernafas, tetapi ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu hidup. Secara otomatis terbentuklah roh, jiwa, dan tubuh. Maka dipakai kata yatsar, di mana bukan saja material itu dari debu dan tanah, tapi mengandung unsur yaitu nafas kehidupan Allah sendiri, yang menjadikan manusia itu seutuhnya serupa dan segambar dengan Allah. Yang dimaksud serupa segambar itu adalah komponen rohnya, roh Allah yang sudah dihembuskan. Jadi kalau gitu, manusia itu seutuhnya adalah manusia rohani. Karena kita ada, kita hidup, hembusan nafas daripada Allah. Roh yang dihembuskan itu menjadikan kita hidup. Nah, kita hidup saat ini, kita sudah menjadikan umat yang dipilih Allah sedemikian indahnya, saudara. Kalau kita tidak menyadari keberadaan kita yang begitu indah diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Apa yang ditaklukkan? Semua ciptaan Allah yang sebelumnya.
Yang semuanya sudah diberikan kepada Allah, kepada kita. Baik itu segala tumbuh-tumbuhan, baik itu segala makhluk, baik itu segala yang ada melata di darat, di dalam laut, maupun yang di udara. Semua diserahkan kepada kita, supaya kita berkuasa atasnya. Bagian yang pertama itu adalah umat pilihan. Jadi di sini kita sekarang bisa harus mengetahui, harus menyadari bahwa Allah memilih kita itu dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menyatakan dimensi Allah, yaitu yang surga, yang sudah dinyatakan ke dalam dunia untuk boleh kita kelola. Jadi kita ini dibentuk, diciptakan sebagai kepanjangan tangan Allah untuk mengolah, untuk mengelola apa yang sudah Allah berikan yang dari surga itu turun ke atas bumi. Bagian yang kedua itu adalah umat tebusan. Kita diciptakan tentu tidak saja hidup dalam kemuliaan Allah. Kenapa? Ini terjadi di dalam kitab Kejadian juga, nanti kita akan lihat. Di dalam Efesus kembali pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 tadi. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saudara, kalau kita dengar kata tebusan, itu ada satu kata identik yang biasanya dipakai atau disebut. Kalau ngomong tebusan itu biasanya ngomong gadai. Kenapa, saudara? Kalau sekarang ini semua mengenal namanya perbankan. Kita ngomong ATM, oh tahu, itu perbankan. Kalau dulu nggak ada. Kartu ATM itu belum ada. Dan bahkan bank itu malah kalah maraknya dengan rumah gadai. Kenapa? Kalau di bank itu tentu persyaratan-persyaratan yang cukup, mungkin bukan rumit, tapi harus cukup lengkap. Yang tidak memudahkan seseorang membutuhkan sejumlah uang, asal punya kolateral diberikan, kemudian kita bisa tarik dan dapatkan uang itu. Tidak bisa, saudara. Justru yang bisa lakukan itu adalah rumah gadai. Rumah gadai itu begitu simpel. Andai saja kita mempunyai surat berharga atau barang berharga, kalau kita menginginkan sejumlah uang, maka kita bawa ke rumah gadai itu, saudara. Dan sesuai dengan perjanjian, berapa jumlah yang harus kita terima, dan kapan kita harus kembalikan. Nah, kata kembali itulah yang disebut kata tebus, saudara. Nah, oleh karena itu, ketika sesuai dengan perjanjian, sejumlah uang sudah kita terima, dan sesuai kewajiban kita untuk mengembalikan pinjaman itu, maka kita datang ke rumah gadai dengan membawa surat dan sejumlah tebusan. Apa itu? Yaitu uang pinjaman yang sudah diambil. Dan ketika uang pinjaman itu dikembalikan, maka apa yang terjadi? Surat berharga itu diserahkan kepada kita kembali. Itu yang disebut tebusan. Kita ketika manusia kali pertama diciptakan oleh Allah yang bernama Adam dan Hawa, itu hidup dalam kemuliaan Allah. Adanya sebuah hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah itu begitu dekat sekali. Sehingga Allah seringkali menyapa manusia dengan istilah ya say hello. Halo Adam, di mana engkau? Mereka biasa terjadikan itu, tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Tetapi ketika manusia dengan segala bujuk rayu si jahat, yaitu si iblis, untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang telah dilarang oleh Allah dan telah difirmankan, jangan sekali-kali kamu raba, apalagi kamu makan. Karena ketika kamu makan, kamu akan mati. Firman sudah jelas, tetapi bujuk rayu daripada si iblis yang menjerat si Hawa untuk coba untuk memetik buah itu. Dan dirasakan buah itu begitu indah, begitu menarik sekali. Dari aromanya yang harum, dicobalah untuk dimakan. Dan diberikan kepada si Adam
Dan ketika itulah terjadi bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari situ dipakai bahasa Latin transcendent, yang artinya manusia itu sudah terpisah dengan Allah. Sudah tidak lagi hidup dalam kemuliaan Allah. Sudah dipisahkan. Sudah ada jarak antara manusia dengan Allah. Hal inilah yang menjadikan kita sekarang mengetahui kalau dalam perjanjian lama setiap kita membaca bagaimana upaya manusia ingin untuk kembali datang kepada Allah dengan segala cara dan upaya, tradisi mereka, kepercayaan mereka, menyembah kepada Allah untuk supaya mereka bisa kembali datang kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu. Mereka mengorbankan korban-korban sembelihan, mereka bakar semua korban-korban sajian penebusan dosa dengan maksud untuk mengembalikan citra diri manusia itu bisa kembali kepada Allah. Tetapi semua sia-sia. Tidak ada satupun yang bisa memulihkan keadaan dengan pengorbanan yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi satu hal yang memberikan kita satu sukacita yang dalam. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal sebagai inkarnasi Allah kepada dunia untuk menjadikan sebuah wujud manusia dengan darah daging seperti saudara dan saya ada di dunia lahir 2000 tahun yang lalu. Dengan maksud supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Penebusan ini dilakukan seperti yang saya katakan dan ceritakan di rumah gadai. Kita sudah pernah hidup ini digadaikan oleh nenek moyang kita. Kita sudah mengandung sebuah dosa yang sudah turun-temurun terjadi. Pemisahan manusia dengan Allah yang disebut transcendent tadi. Hanya bisa dipulihkan kehidupan ini kalau dengan mulut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, maka kita diselamatkan. Oleh karena itu penebusan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara, itu bukan sekedar dia rela berkorban karena hanya supaya orang yang sakit bisa disembuhkan. Tetapi yang lebih penting dengan darah Kristus, penghapusan dosa, supaya manusia bisa dikembalikan hubungannya dengan Allah. Melalui darah Kristus terjadi pemulihan, saudara. Sehingga kalau kita sekarang ini sudah ditebus, kita sudah dipulihkan hidup dari transenden kita. Dari pemisahan jarak manusia dengan Allah, sekarang sudah ada kedekatan lagi. Karena itu Yesus tidak jauh-jauh dalam kehidupan kita. Galatia 2:20 mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Karena kita telah menerima dia sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Di dalam 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dari emas dan perak. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Kristus inilah yang telah dipersembahkan kepada saudara dan saya, supaya kita dapat penebusan dari segala dosa. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau dulu kita lihat bahwa segala upaya manusia untuk melakukan penebusan-penebusan belum dan tidak mampu untuk
menyentuh hati Allah, untuk mempersatukan manusia dengan Allah. Hanya ada satu jalan dan cara buat kita semua. Siapapun, kalau kita dulu belum mengenal Kristus, tapi kita sudah pernah digadaikan oleh Adam dan Hawa menjadi milik daripada si jahat. Kalau saja kita sudah menjadi orang percaya sebagai murid Kristus, kita menjadi orang percaya kepada Injil Kristus, tapi kalau kita pernah sekali saja mengingkari janji sebagai wujud kata pengakuan iman percaya kepada Kristus, berarti kita sudah menggadaikan iman percaya kita kembali kepada ilah-ilah yang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini juga, siapa saudara, dimanapun Anda berada, harus melakukan pengakuan iman kembali. Nanti kita akan berdoa bersama-sama buat kita semua. Bagian yang ketiga, apa yang disebut dengan orang yang spesial sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita bukan saja sebagai umat pilihan Allah. Yang kedua, bukan saja umat tebusan Allah, tetapi kita sebagai umat yang dimateraikan. Di dalam ayat kembali Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13. Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita sudah pernah lepas iman percaya kepada ilah lain, dengan arti kata kita sudah menggadaikan iman percaya kita kepada Kristus, maka di dalam Roma pasal ke-9 pasal ke-10 ayat yang 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan ini tadilah yang saya katakan penting, yang nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetapi kita harus tahu, melalui pengakuan inilah saatnya itu kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai bukti bahwa kita itu sudah milik kepunyaannya. Saudara, kalau kita bicara dimateraikan, saya teringat zaman remaja saya, ketika kalau kita itu mau mengirim surat, itu biasa kan pakai materai, saudara. Tetapi di kantor pos itu ternyata dulu itu bisa juga tanpa materai, tapi istilahnya disetem, jedok gitu, dimateraikan. Nah, kalau sudah dimateraikan begitu, berarti sudah sah. Saya sudah membayar pajak sejumlah uang dalam materai itu, maka materai itu bisa dikirim. Demikian juga surat-surat berharga. Kalau ada materai atau distempel jedok, berarti semua surat-surat itu keabsahannya itu lebih kuat. Oleh karena itu, materai saat itu sangat amat penting untuk dinyatakan sebagai bukti. Nah, di dalam perjanjian lama, dimateraikan juga ada maksudnya, ada maknanya, sebagai milik kepunyaannya. Saudara, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, orang-orang atau pengusaha-pengusaha seperti contoh ajalah Abraham.
adalah orang-orang yang sukses di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang kaya raya, ternaknya banyak sekali, saudara. Sehingga ternak-ternaknya itu kalau saat waktu berjalan bersama dengan punya si keponakannya Lot, maka tercampur baur, saudara. Dan si domba-domba yang punya Pak Abraham ini juga bosan kalau dia cuma ngomong-ngomong dengan teman-teman domba piaraan lainnya. Dia suka ngobrolnya dengan domba sebelah, saudara. Dia bersenda gurau, ngomong-ngomong. Apa yang terjadi? Ketika sore hari, ketika mereka akan pulang dikandangkannya, domba-domba itu tidak usah dipilah-pilah pilah-pilah lagi, tetapi cukup. Para gembala-gembala itu berdiri di tempat-tempat di mana mereka akan membunyikan sebuah suara sebagai panggilan kalau mereka harus berkumpul. Ada suara-suara yang satu dengan gembala yang lain tidak sama, saudara. Tetapi yang luar biasa, gembala itu memang dikatakan domba itu adalah lemah. Tapi domba itu ternyata cerdik, saudara. Seperti saudara dan saya cerdik. Jadi ketika dia dipanggil oleh sang gembala dengan suaranya, domba itu bisa datang dan tidak salah. Di mana domba bisa dengar suara gembala? Seperti apa yang difirmankan Tuhan. Jadi, saudara, cukup dengan kita melihat gembalanya berteriak dengan suara yang sudah terbiasa mereka lakukan. Domba-domba mengikut semua, saudara. Mereka akan pulang ke kandang. Tetapi ada juga piaraan-piaraan yang lain, semacam kuda, semacam unta, dan binatang yang lain yang tidak seperti domba, saudara. Yang tidak bisa mengenali suara gembalanya begitu rupa. Jadi untuk menyatakan jati dirinya ini adalah punyaku, ini punyamu, ini punya si B, maka dengan cara distempel, saudara. Mereka membuat sebuah besi yang dipanaskan dengan sebuah tulisan kah atau angka, sehingga ketika dipanaskan dinyos pada tubuh si kuda itu. Apapun jenisnya. Oh, ini tanda milik si Pak Abraham. Oh, ini tanda misi Lot. Oh, ini tanda milik si B, dan sebagainya. Jadi tanda-tanda itu sebagai materai milik kepunyaan Allah. Jadi ketika kita sudah mengaku mulut dan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita itu sudah seutuhnya miliknya Allah, tapi dimateraikan dengan Roh Kudus. Sehingga kita seutuhnya, jati diri kita itu adalah milik kepunyaan Allah, sehingga di dalam bahasa Latin dipakai kata imanen, yang artinya sudah terjadi pemulihan, kembalinya manusia dengan Allah. Hanya melalui materai Roh Kuduslah yang mampu membuat manusia itu menjadi imanen dengan Allah. Bisa sekarang itu sehati, seiring, bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, kalau kita sekarang lihat, ketika kita di dalam doa, tahu-tahu kita dapat sesuatu dari Tuhan. Itu tandanya apa? Tuhan sudah bicara. Tandanya apa? Imanen, saudara. Sudah ada dalam hidup kita. Kebersamaan itu sudah ada, kedekatan itu sudah ada, dan sudah terjadi. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu yang suka hidup dalam penyembahan, pasti bisa merasakan itu. Dan bisa melihat sesuatu. Tuhan sedang berbicara apa? Karena Tuhan itu berbicara dengan berbagai cara. Bisa melalui firman yang tulis dalam Alkitab. Bisa melalui firman yang disampaikan seperti saat ini pada pagi hari ini. Bisa melalui hamba Tuhan sedang berdoa. Bisa dengan penglihatan. Bisa dengan kata-kata. Bisa dengan tulisan. Bisa dengan gambar. Dengan mimpi. Banyak cara Allah bisa mewujudkan maksud tujuan Allah untuk berbicara kepada orang. Inilah, saudara, kesempatan yang harus kita dapatkan sebagai orang percaya. Tebusan-tebusan Allah harus menjadi orang yang spesial di mata Allah.
Kita harus spesial juga di mata masyarakat. Kita akan berbeda kita dengan orang lain. Inilah yang akan menjadikan orang melihat. Tidak perlu dengan kita teriak-teriak, memberitakan firman Tuhan, menginjili, mengkristenisasi. Enggak perlu. Tapi cukup dengan apa yang sudah Yesus hidup di dalamku. Begitulah aku hidup seperti Kristus. Kalau Yesus itu adalah kasih, maka kasih kita wujudkan juga pada orang lain. Kalau Yesus berkorban untuk saudara dan saya, marilah kita juga berkorban untuk orang lain. Kita tidak menggunakan kepentingan kita sendiri lebih utama, tapi kepentingan orang lain itu lebih utama daripada segala-galanya. Baru ke kita. Lah, kalau sudah kita lakukan seperti itu sudah menjadikan suratan yang terbuka di dalam Kristus. Mulut tanpa bicara Yesus Kristus, tetapi orang bisa melihat orang itu berbeda dengan orang lain. Orang itu penuh kasih. Orang itu mau berkorban untuk orang lain. Siapa sih dia? Oh, itu loh yang suka pergi ke gereja. Oh, itu orang Kristen. Yes. Orang akan melihat dari perbuatan kita. Mari kita tutup dalam doa. Saya akan berdoa di mana saja Anda berada. Dan kalau Anda juga sedang melihat video setelah usai dari pertemuan Zoom meeting ini, saya undang Anda untuk letakkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri. Saya akan berdoa dan tirukan doa saya dengan suara yang lantang. Jangan malu karena sebelah Anda belum mengenal Tuhan. Jangan takut sebelah Anda karena bukan Kristen. Tirukan dengan suara yang keras. Saya akan berdoa. Anda tirukan dengan suara keras. Doa mulai. Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh aku mengucap syukur. Kalau aku boleh mendengar akan firman-Mu, aku percaya Tuhan, apa yang Kau telah sampaikan mengubah hati dan pikiranku. Tuhan Yesus, mulai saat ini, ampuni segala dosaku, kelakuanku, perbuatanku, yang selama ini tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, dan aku percaya Tuhan, Engkau saat ini sudah masuk dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang sudah ada dalamku. Terima kasih Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Penyertaan-Mu melalui Roh Kudus menyertai setiap langkahku. Setiap langkahku dapat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah menerima Engkau. Aku sudah percaya Engkau ada dalamku. Dalam nama Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Dengan pengakuan, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya siapapun saudara sudah mendapatkan keselamatan. Tapi keselamatan itu semua dapatkan, miliki secara konsisten. Tidak suatu hari Anda akan jatuh lagi, Anda gadaikan lagi iman percayamu kepada ilah lain. Konsistensi perlu dijaga terus sampai menerus. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saatnya sekarang, saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Di sini ada Pastor Wilson. Halo Pastor Wilson, tolong boleh ditampakkan. Pastor Wilson.
Apakah Pak Wilson sudah siap? Halo? Ya. Baru dengar suaranya. Ibu Diana. Ya, Ibu Diana. Tolong Ibu Diana, kasih suaranya yang keras. Ya, Oke. shalom. Tuhan, senang sekali saya. Jadi sesuai jadwal kita, Pak, saya sudah menyelesaikan ayat bacaan pada pagi hari ini. Sekarang gilirannya Pak Wilson. Tentu tadi sudah memilah-milah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Siapa-siapa saja yang mau didoakan, silahkan. Tapi sebelum daripada doa ini semua, karena doa ini nanti cukup panjang, sehingga Bapak Ibu yang nanti masih ada kepentingan lain, kalau mau live, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin masih dalam penyertaan Tuhan, masih mau mengiring acara ini sampai selesai, puji Tuhan, saya senang sekali. Karena Pak Dr. Wilson tidak akan mendoakan secara keseluruhan, hanya memilih beberapa nama sesuai Tuhan berbicara pada Pak Wilson pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dulu. Haleluya. Kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah selesai, hamba-Mu sampaikan. Tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti menyertai setiap orang yang percaya, mendengar, dan menerimanya. Karena itu Roh Kudus silahkan terus Engkau berkarya atas hidup kami semua. Terima kasih, kami berdoa juga saat ini untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, bangsa ini, Indonesia khususnya, sedang dirundung dengan adanya pandemik COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Dan saat ini juga yang ada di Indonesia yang belum kunjung usai. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami berdoa bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala bentuk bakteri, virus, baik tifus, demam berdarah, dan juga itu yang namanya corona, Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Supaya segala jenis penyakit ini berlalu dari negeri Indonesia dan bahkan berlalu di dunia, sehingga virus corona itu sudah dihentikan. Sudah tidak ada lagi. Kami hanya bisa lakukan untuk memohon kepada Engkau, Allah sebagai dokter di atas segala dokter, yang mampu menghentikan semuanya ini, Tuhan. Dan kami percaya, dan kami alaskan semua doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk pemerintah kita, Bapak Presiden, para menteri, dan juga para pejabat petinggi, dari gubernur sampai daerah, bupati, sampai kepada RT RW. Semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah hikmat Allah itu turun atasnya juga, untuk boleh membawa bangsa Indonesia ini dalam hidup, dalam kesatuan, dalam damai sejahtera Allah. Tanpa kami diganggu, tanpa kami harus diintimidasi, tanpa kami harus menderita penganiayaan. Biarlah damai sejahtera Allah itu turun atas kami semua. Kami percaya Tuhan, keaman juga Kau lindungi, Kau jagai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemerintahan Republik Indonesia ini di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar juga kami boleh mengakhiri pertemuan ibadah Zoom pagi hari ini dengan satu nama Yesus Kristus. Berkati semua jemaat Tuhan yang tanpa kecuali, yang ada pada Zoom meeting saat ini, atau yang mereka sedang mendengarkan video putaran ini kembali. Berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati juga akan keluarga mereka Tuhan. Berkati akan rumah tangga mereka Tuhan. Yang porak-poranda Tuhan kembalikan. Berkati juga ekonomi mereka Tuhan. Yang saat ini mereka terjepit kesusahan dalam mencari nafkah. Berkati mereka semua. Berkati mereka Tuhan. Tanpa kecuali. Buat setiap yang ada di tempat di Zoom ini Tuhan, berkati penuh dengan damai sejahtera-Mu turun atasnya.
Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya Pastor Wilson untuk melayani kita semua. Silakan, Pak. I felt the Lord. Diana, interpret for me. Not too long, Pastor. Don't make your sentences too long, please. Understand. I felt the Lord wants to pray. I want to pray for those who are sick in the body, physical. Saya merasa saya harus mendoakan mereka yang sakit ya, yang tubuhnya sakit. And number two, the Lord is revealing some things that are personal, like a sister here is going Tuhan to ada menyampaikan sesuatu yang pribadi ya. Ada seorang ibu di sini. Who's going through a process where the husband wants to divorce her. Yang sedang mengalami pemrosesan di mana suaminya ingin pisah ya, ingin menceraikan dia. If you want to do a private thing with me and Diana, you're most welcome. Kalau misalnya ibu mau ini ya bincang secara khusus, secara pribadi dengan Pastor Wilson, bisa ya Bu ya? We can zoom it with you, myself, and Diana. Lord Jesus, I pray according to Isaiah 55 verse 14. Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai dengan Yakobus 5 ayat 14. We read. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Amin. And the prayer of the righteous will be heard. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Amen. Amin. Lord, I thank you in the name of Jesus. I release your anointing. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan pengurapan-Mu. And I thank you, Father. Dan aku berterima kasih, bersyukur, Bang. Begitu ya untuk siang hari ini. Jam 11 lebih. Ya, sebagai informasi tambahan, untuk pertemuan kita pada hari Senin depan, itu akan dilayani oleh hambanya Bapak David Basuki. Beliau adalah founder daripada Reva Ministry Jakarta, yang mana beliau seringkali mendatangkan para hamba-hamba Tuhan besar seperti Bill Johnson dan teman-temannya. Nah, Pastor David Basuki juga akan mengejarkan bagaimana keintimannya, membangun sebuah keintimannya dengan Tuhan. Karena itu, ikuti acara Senin depan, jam 8 pagi seperti biasa. Dan kita akan tutup di dalam doa. Andai saja Bapak Ibu masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami, saya bisa atau Ibu Maria, sehingga kami bisa teruskan kepada Pastor Wilson. Terima kasih, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat siang hari ini. Kami telah mengakhiri acara daripada Zoom meeting Persekutuan Doa Galilea ini. Engkau telah membimbing dan Engkau telah memberkati melalui firman-Mu dan juga prophetic prayer yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Wilson, dan juga Ibu Diana yang telah menerjemahkan buat kami semua. Terima kasih, biarlah sebentar kami boleh tinggalkan masing-masing untuk beraktivitas kembali. Biarlah berkat Tuhan menyertai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang, kita berjumpa pada Senin depan. Silahkan, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Wilson. Ya. Terima kasih Pak Johnson. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you. God bless you all. God bless. Yeah.